1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Nahason Patadungan. Kami tadi berbincang tentang kekuatan sikap, the power of attitude, ya, bagaimana sikap kita itu menentukan kinerja Tuhan dalam kehidupan kita berkaitan dengan berkat-berkat yang kita terima, pertolongan Tuhan, begitu ya. Nah, kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000 bisa Anda gunakan. SMS WA 0813-330-60.000. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sabar ya. 1 poin lagi. Setelah itu kami akan tangkap pertanyaan Anda. What next, Pak Nahason? Yang kelima, dampak dari sikap kita adalah sikap menentukan tingkat kepercayaan dari Tuhan kepada kita. Jadi sikap menentukan tingkat kepercayaan dari Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita percaya Tuhan itu biasa ya. Biasa. Kalau Tuhan percaya kita itu baru luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau manusia percaya pada Tuhan itu lumrah lah, wajar. Tapi kalau Tuhan bisa percaya pada kita, itu berhebat. Ya, itu maksudnya gimana Tuhan percaya sama kita? Taunya gimana? Tuhan percaya pada kita itu bukan berarti bahwa Tuhan menjadikan kita tuh pimpinannya, tidak. Tapi artinya adalah Tuhan masih memakai kita, mengurapi kita, memberkati kita sampai akhir hidup kita. Itu berarti Tuhan mempercayakan kita hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, itu ditentukan oleh sikap kita. Kalau kita sikap punya benar di mata Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Nah, pertanyaannya, dari kenapa kok Tuhan bisa percaya pada manusia? Sikap yang bagaimana yang membuat akhirnya Tuhan bisa percaya pada manusia? Nah, saya perhatikan dari banyak contoh cerita-cerita atau kisah di Alkitab, ada 2 kondisi yang Tuhan akan perhatikan sikap kita di sana. Yang pertama, pada waktu kita diberkati Tuhan dan pada waktu kita ngalami penderitaan. 2 sikap itu akan Tuhan lihat. Kalau waktu kita menderita, kita setia. Pada waktu kita diberkati pun tetap setia. Maka kita akan menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Karena jujur saudara ya, ada banyak orang kalau menderita oke lah dia cari Tuhan. Tapi pada waktu diberkati, belum tentu. Ada orang yang setelah diberkati malah lupa Tuhan. Yang seperti itu tidak akan bisa diberkati lagi. Yang seperti itu nggak akan mungkin dipercaya lagi. Ya. Jadi biasanya Tuhan akan lihat dari 2 kondisi. Pada waktu kita lagi susah dan pada waktu kita lagi diberkati. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Ini berkaitan dengan sikap kita. Ulangan 28 ayat 13 dikatakan di sana, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini kau lakukan dengan setia. Asal kita memperhatikan perintah Tuhan. Jadi jangan bicara, saya pernah dengar gitu Bu Wahyu ya. Orang baca ayat ini kuat-kuat di awalnya. Engkau akan cepat naik kepala bukan ekor. Tapi nggak diperhatikan tentang perhatikan perintahnya. Padahal kuncinya tuh di situ. Jadi kembali kepada sikap kita. Contoh lagi, Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20 dikatakan di sana, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tentunya ini berbicara masalah sikap. Di Alkitab banyak contoh saudara orang-orang yang betul-betul mendapat kepercayaan dari Tuhan lebih. Contoh yang pertama itu Daniel. Daniel itu waktu susah, pembuangan di Babel, dia setia pada Tuhan, dia rendah hati. Setelah juga dia diberkati, dia pun juga rendah hati. Sehingga akhirnya Tuhan percayakan kepadanya menjadi penasihat raja 4 generasi. Mulai dari Babel sampai Media Persia. Ya. Contoh yang kedua siapa lagi? Esther. Esther itu waktu dia pembuangan juga orang yang rendah hati, pada waktu menjadi ratu mendampingi Ahasiweros juga tetap rendah hati. Contoh lagi siapa? Yusuf. Ya.
Jadi banyak contoh-contoh orang di Alkitab yang punya sikap setia pada waktu susah dan pada waktu diberkati. Tapi ada juga contoh di Alkitab orang-orang yang waktu susahnya oke-oke saja dekat dengan Tuhan, waktu diberkati malah tinggalkan Tuhan, lupa. Contohnya Raja Usia, nanti bisa baca dalam 2 Tawari 26. Setelah diberkati, sombong dia. Contoh lagi siapa? Raja Asa. Nanti bisa baca dalam 2 Tawari 16. Setelah dia diberkati, dia mengabaikan Tuhan. Dia lebih mengandalkan kekayaan dan dokternya. Banyak contoh di Alkitab, saudara. Jadi makanya untuk membuat Tuhan bisa percaya pada kita lebih lagi, itu kembali kepada sikap kita. Oke. Jadi hati-hati dengan sikap kita ya. Sikap itu tidak selalu ditunjukkan secara fisik kan Pak ya. Itu bicara hati ya berarti. Pikiran, hati, tutur kata kita, dan tindakan. Oke. Pikiran, hati, tutur kata, tindakan. Itu akan menentukan kinerja Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya betul katanya Tuhan ya. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosa kita itu yang menghalangi. Itu bicara sikap. Baik, kekasih Tuhan, kami akan segera menanggapi pertanyaan Anda. Silakan ya, mau menyusul, telepon bisa langsung Anda deringkan 0315046000. Ada Ibu S yang bergabung, Pak Nason. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pak Nason. Bagaimana caranya berdoa yang benar ya Pak Nason? Saya juga mengucapkan selamat datang di Radio Sangkakala. Terima kasih Pak. Tiap WA juga selalu dibalas oleh Pak Nason. Tuhan memberkati Bapak, Tuhan dan keluarga. Oke. Kalau bicara tentang doa yang benar, ya kita tidak ada batasan untuk itu. Ya, ini ibu atau bapak? Ibu. Tidak ada batasan untuk itu, Bu. Karena kita sama seperti anak bicara kepada bapak. Ya. Jadi Tuhan tidak lihat masalah kata-katanya, Tuhan tidak lihat masalah liturginya. Yang Tuhan lihat adalah apakah kita waktu doa percaya pada Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan lihat. Terus juga menyangkut masalah sikap hidup sehari-hari. Jadi kita nggak usah pusing tentang masalah teknis, nanti kata-kata bagaimana, nanti urutannya ibadahnya gimana, ya tata cara doanya gimana, kita nggak usah masalah itu. Ungkapkan apa yang kita rasakan ke Tuhan, bebas. Tapi yang penting apa? Waktu kita doa, kita harus punya iman yang baik. Waktu kita doa, kita punya sikap kehidupan juga yang baik di mata Tuhan. Itu yang penting. Oke, jadi orangnya dulu yang benar ya. Kehidupannya orang yang benar. Baik, berikutnya ada Oma Yeti yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Nason. Selamat pagi. Mau minta ulang pembacaan pertama dari Yeremia tadi pasal berapa dan ayatnya berapa? Karena Oma catat, nanti Oma ulang baca kembali. Terima kasih Pak. Itu pembacaan awalnya Oma Yeremia 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Sudah itu ya. Baik, ada Ibu Susi dari Gresik. Shalom Pak Nason. Shalom. Mau nanya, tadi Bapak katakan Musa gak bisa masuk tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu karena sombong. Yang saya tanyakan, ayatnya di mana ketika Musa sombong? Setahu saya Musa gak bisa masuk karena sungut-sungut Pak, marah-marah. Kalau sombong baru dengar hari ini. Ya, marahnya itu karena sombong. Nanti bisa baca Bilangan 20 atau saya bacakan di sini dulu ya. Bilangan 20 ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, kalau kita membaca ini, hendaknya dibaca satu perikop. Kalau kita baca satu perikop, ini kisah bangsa Israel yang merengek kepada Tuhan karena minta air. Nah, kalau kita baca satu perikop ini, Tuhan saja tidak marah. Tuhan mengerti ini manusia sudah berjalan sekian hari di padang gurun minta air. Tuhan gak marah, lalu kenapa kok Musa marah-marah? Dan marahnya Musa itu saya melihat ini penafsiran saya, itu ada kesombongan. Karena Musa berkata di sini, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi dalam bahasa sehari-hari seolah-olah Musa berkata begini, apa kami yang harus kasih minum kalian? Padahal yang kasih minum kan Tuhan. Ya, kenapa dia yang marah-marah situ seolah-olah menggantikan Tuhan? Memang dia marah, tapi saya melihat ada kesombongan di situ. Dan Tuhan bilang suruh berkata kepada gunung, bukan mukul tongkat ya. Salah cara Tuhan gak suka ya.
Jadi di Harus sini sesuai. Jadi di sini saya melihatnya seperti itu. Nah, ini kan bicara masalah sikap. Ya. Nah, karena itu makanya dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Oke, berikutnya Pak, ada Oma LS yang bergabung. Shalom Pak Nahason. Ya, shalom. Ya, bukan Pak Nason Ibu ya. Pak Nahason, ya. 40 tahun yang lalu saya menikah dan diberkati dalam gereja dalam keadaan hamil 6 bulan. Kata pendetanya mau berkati, ya sekarang sudah almarhum beliaunya. Apakah pelepasan harus dengan pendeta tersebut atau saya bisa doa sendiri, Pak? Selama 40 tahun pernikahan kacau balau nggak karuan. Saya sering sakit dan yang paling sedih anak laki-laki saya berpindah kepercayaan. Saya juga pernah gugurkan kandungan karena anak saya sudah 3. Saya juga susah tidur, jam 3 subuh baru bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan supaya hidup tenang ya Pak? Sekarang saya tahu kenapa anak saya bisa kena narkoba juga sampai di penjara. Itu karena hidup saya nggak beres ya Pak Nason. Terima kasih firman-Nya Pak. Tuhan memberkati Pak Nason. Ya, terima kasih untuk Oma yang mau jujur di acara ini. Ya, saran saya, Oma datang ke Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh dan bertobat pada Tuhan. Itu kuncinya Oma. Ya, datang pada Tuhan sungguh-sungguh, akui semua kesalahan itu di hadapan Tuhan. Jadi nggak mesti harus ke pendeta itu. Karena sekalipun kita pendeta siapapun hamba Tuhan hanya perpanjangan tangan Tuhan. Yang jelas yang bisa melepaskan kita hanya Tuhan. Datang ke Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh. Supaya Tuhan akan menguduskan roh, jiwa, dan tubuh Oma dengan kuasa darahnya. Nah, itu. Oke, jadi langsung pemberesan kepada Tuhan ya. Pemberesan ke Tuhan. Kekasih Tuhan juga mungkin yang ada hal-hal di masa lalu yang belum dibereskan bisa langsung kepada Tuhan ya. Nanti kalau memang harus mengarah ke pelepasan, nanti Tuhan akan arahkan. Nanti Tuhan akan gerakkan di sana. Oke. Baik. Simple ya, Pak? Simple. Cuman ngaku gitu aja ya? Ngaku. Tapi dengan sungguh-sungguh, Bu. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Oke. Berikutnya ada Ibu E yang bergabung. Shalom. Pak Nelson namanya, Pak Nahason Bu ya. Nahason. Ya, shalom. Sebenarnya tidak ada niat mencobai Tuhan, Pak, tapi bagaimana doa agar terhindar dari pencobaan? Dan apa benar kepahitan itu menyebabkan kanker? Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Ya. Itu salah satu. Jadi kanker itu bisa karena hal yang lain, tapi kalau kita kepahitan itu bisa pasti arah ke sana. Nah, karena dari sisi medis juga pernah teman saya dokter berkata kalau kita sering alami tekanan batin atau gangguan di dalam ketenangan hati, itu tubuh akhirnya melemah. Daya tahan tubuh melemah dan mengganggu metabolisme tubuh. Sehingga akhirnya itu bisa muncul penyakit-penyakit, salah satunya adalah kanker. Nah, ditambah lagi dari sisi rohani, kalau kita kepahitan, doa kita nggak dijawab. Ya. Kira-kira kekasih Tuhan tahu nggak ayatnya di mana itu? Mari buka Mazmur 66. Ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Sebenarnya banyak penyakit yang dimunculkan dari sakit hati. Ini salah satunya saja tadi kanker itu. Banyak, ada yang sakit vertigo ada, sesak napas ada seperti Alkitab tadi kan. Nah, ditambah lagi sakit itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena doa nggak terjawab. Mazmur 66 ayat 18 dikatakan di sana, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Kepahitan itu kan adalah sesuatu yang jahat. Biasanya orang kalau sudah kepahitan pasti berbarengan dengan ingin balas. Nah, itu hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan tidak mau dengar doa kita. Sudah sakit, gak bisa disembuhkan dan Tuhan tidak nolong. Saudara jangan paksa Tuhan melakukan di luar firman-Nya, itu tidak bisa. Tuhan pasti hanya akan melakukan sesuai firman-Nya. Oleh karena itu kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu dia. Oke, pertanyaan yang tadi satunya, bagaimana doa agar terhindar dari pencobaan? Doa agar terhindar dari pencobaan. Tidak ada kata-kata yang tepat, Bu, ya. Tidak ada. Ya seperti biasa aja. Nah, pencobaan itu kan ada dua, pencobaan dari iblis dan pencobaan dari keinginan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 13. Nah, jadi kalau untuk pencobaan dari iblis ya kita bisa berdoa minta kuasa darah Yesus untuk tudungi kita. Tapi kalau menyangkut keinginan kita, nah itu kembali kepada penguasaan diri kita.
Nah, kalau seperti itu kondisinya, kita harusnya berdoa juga, jangan minta untuk terhindar dari pencobaan, tapi Tuhan berikan kami kekuatan untuk mengendalikan diri. Nah, karena pencobaan tadi ada dari iblis, ada juga dari keinginan kita sendiri. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya ada Ibu M yang bergabung. Shalom Pak Nason. Ya, shalom. Mohon bantu doa agar sikap dan hati saya benar menurut Tuhan, karena saya ini termasuk yang susah tidur, Pak. Agar sikap dan hati saya, pikiran saya Tuhan kendalikan. Hati kita, pikiran kita itu kendali kita, Bu, ya, bukan kendali Tuhan. Ya. Makanya kami pernah doakan ada orang yang kepahitan, akhirnya merembet kena sakit yang waktu itu kena sakit dia vertigo. Nah, dikatakan gini, tolong bantu doa Pak saya supaya saya bisa ngampuni. Lo nggak bisa. Yang bisa buat mengampuni itu adalah ibu sendiri gitu loh. Bukan doa kami. Ya, contoh paling bagus kelihatan di Alkitab waktu Yosua pasal 1 nanti bisa baca. Tuhan bicara kepada Yosua apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pertanyaannya, yang menguatkan hati Yosua siapa kalau begitu? Dia ya Yosua sendiri. Jadi bukan kita, bukan Tuhan Bapak Ibu, kita. Tugas kita lah yang mengendalikan pikiran, tugas kita lah yang mengendalikan sikap, tugas kita lah yang mengendalikan hati, bukan Tuhan. Ya. Jadi, jagalah hati juga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan tugas kita. Ya. Jadi bukan tugasnya Tuhan. Oke. Baik, kita coba ke penelpon. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Ya, shalom. Saya mau tanya sama Pak Nahason. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ana. Ibu Ana. Iya. Baik. Adik saya itu setelah ditinggal ibu saya itu kok hatinya sedih. Sebentar Bu, tadi Pak Nahason belum pakai headset, bisa diulang? Ya. Ya, selamat pagi Pak Nahason. Ya, pagi. Adik saya setelah ditinggal ibu saya namanya Lili, itu kok merasa sedih terus gundah gulana gitu. Dan kemarin ibu saya 40 harinya gitu. Kok dia tidak ada ketenangan juga. Mohon doa, mohon penjelasan dari Pak Nahason dan doanya. Terima kasih Pak Nahason. Tuhan berkati ya, Bu Ana. Dan Wahyu Tuhan berkati ya. Makasih. Ya. Baik. Ya, kalau bicara masalah kedukaan karena ditinggalkan orang yang dicintai, itu semua orang pasti reaksinya sama, Bu. Ya. Nanti itu akan berjalan sesuai dengan waktu lah. Nanti lambat laun. Tadi siapa yang berduka? Yang bertanya tadi Ibu Ana, adiknya namanya Ibu Lili. Oh ya, jadi adik daripada ibu. Nanti ada lambat laun pasti akan bisa menerima keadaan. Sama seperti saya dulu punya bapak juga waktu meninggal, ya siapa yang nggak sedih lah. Tapi nanti kan lambat laun kita pasti bisa menerima. Gitu. Yang penting keluarga turut mendoakan dan memberikan kekuatan kepada mereka yang ditinggalkan itu. Oke. Baik, ada Koming di Jombang yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Nason. Ya, pagi. Bagaimana dengan generasi milenial yang belum dewasa rohaninya? Apakah bisa dipercaya juga oleh Tuhan? Zaman sekarang ini malah pemberitaan firman Tuhan lebih luar biasa. Ya, ketimbang kita zaman 10 tahun sebelumnya lah. Sekarang kurang apa kita untuk masalah materi firman Tuhan? Di internet ada, ya kan? Sosial media banyak, buku-buku banyak, perpustakaan banyak sekali. Nah, sekarang kembali ke kitanya. Kita mau mengambil bagian untuk membangun rohani kita apa tidak? Kalau kayak saya dulu lah waktu SMA tahun 90 waktu lulus tuh 95 itu susah sekali untuk mencari hal-hal rohani. Jadi apalagi, tahu ini generasi kolonial ini berarti. Bukan milenial ya. Sulit sekali Bu. Sekarang gampang kan, khotbah di YouTube banyak. Kami dulu kalau mau baca cari apa harus ke perpustakaan Pak ya. Betul. Cari satu-satu bukunya. Susah kan? Enggak ada internet waktu itu, kita agak sulit. Nah, belum ada internet. Sekarang gampang. Nah, jadi makanya kembali ke orangnya ini mau memanfaatkan kemudahan ini apa tidak. Nah, kembali kepada kalau kita bilang itu ketertarikan akal rohani. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita. Kalau kita nggak tertarik akan hal rohani, ya sekalipun disuguhkan ada banyak yang bagus-bagus tentang firman Tuhan, ya kita nggak ke situ. Nah, itu yang kembali pada zaman milenial ini gitu. Ya. 7315 bergabung. Shalom, selamat pagi Pak. Saya punya anak kecil, dulu saya belajari nyapu dan itu pun sudah besar. Kalau waktu jam 9 dia saya cari suruh tidur, itu pun kalau saya cuma tepuk tangan dia langsung datang dan pulang. Sekarang setelah anak-anak saya sudah besar,
kerja di marinir, kedua-duanya anak saya laki-laki. Nah, anak saya yang perempuan ini loh Pak, saya kok justru menikah dengan orang yang tidak seiman. Terus suaminya juga tidak bekerja. Padahal saya sudah didik mereka semua dengan cara yang sama, tetapi kok seperti ini hasilnya ya Pak. Bagaimana saya harus bersikap? Ya, kalau sudah besar, kita sebagai orang tua hanya bisa menasihati dan berdoa. Tapi tadi katakan tadi Bu ya, poin pertama, sikap menentukan kekuatan doa. Oke lah, ibu sudah membesarkan anak dengan cara yang benar. Tapi kan kita juga nggak bisa tutup mata setelah dia sudah dewasa, dia bergaul dengan banyak orang, itu juga mempengaruhi pola pikirnya dia. Tidak apa-apa. Tapi nanti doa dari ibu akan membuat Tuhan bekerja menjamah anak ibu. Asal ibu punya sikap yang benar di mata Tuhan. Ya, contoh kayak adik saya juga pernah ngalami begitu, susah sekali dinasihati. Kita hanya doa sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan izinkan satu kejadian mengubah adik saya. Nah, tapi itu tadi apa? Dengan sikap kita. Karena sikap kita benar, Tuhan bekerja dengan doa, akhirnya orang yang kita doakan dijamah oleh Tuhan. Kita jujur aja, kita nggak bisa menghentikan langkah kaki keluarga kita, anak kita, saudara kita. Dia punya kaki-kaki sendiri kan, tangan-tangan sendiri, kemauan-kemauan sendiri. Siapa yang bisa kendalikan? Tapi Tuhan nanti akan bekerja kalau kita doa. Asal sikap kita benar di mata Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan ya. Nanti lewat kehidupan ibu yang hidup benar di hadapan mata Tuhan, doa ibu akan membuat Tuhan bekerja menjamah anak ibu itu. Oke. Baik, berikutnya ada 0342 yang bergabung. Shalom Pak, bagaimana kalau pasangan suami dan istri kurang dewasa, masih sama-sama anak mama? Bagaimana harus bersikap? Ini yang minta sikap siapa sekarang ini? Orang tuanya ini. Nggak tahu siapa yang tanya ini, istri atau suami atau orang tua ya? 0342. Kalau dari orang tuanya yang bertanya, ya orang tua juga perlu koreksi diri. Kenapa kok anaknya masih seperti itu kan gitu ya? Apakah ada salah didikan? Nah itu. Nah sekarang mereka sudah menikah dan dua-dua masih seperti kanak-kanak. Ya. Nah saya belum tahu definisi kanak-kanak itu seperti anak apa. Mama. Anak mama. Ya, semua lari ke mama mungkin ya. Itu kembali kepada orang tua lah. Jadi orang tua harus mengerti batas pemerintahan setelah anaknya nikah. Nah, jadi kan otomatis kalau dikit-dikit mama, dikit-dikit orang tua, ya orang tua juga kembali ambil keputusan apakah membiarkan terus mengiyakan apa yang anak itu minta atau dididik supaya mandiri. Itu kembali kepada orang tua. Oke. Jadi sikap kita itu menentukan juga tuh kan. Pasti. Kalau ini hal yang sekasat mata saja jelas ya. Yang rohani gitu. Karena juga pernah kita tangani kasus juga gitu Bu. Jadi orang tuanya pun juga masih mengizinkan anaknya itu bergantung pada orang tua. Itu masalahnya. Yeah. Jadi bukan mengajar anak itu mandiri. Ya kapan anak itu bisa mandiri? Padahal sudah nikah itu anak. Yeah. Gitu loh. Oke. Baik. Pak Nason, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya. Jadi kekasih Tuhan, untuk menutup perbincangan pada hari ini, coba kita lihat Yosua 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Coba perhatikan kalimatnya baik-baik. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saudara harus perhatikan di sana kalimat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini bicara sikap. Jadi kita tidak hanya sekedar merenungkan firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar baca firman Tuhan, kita tidak sekedar mempelajari firman Tuhan, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Hari ini kita sudah belajar bahwa aksi kita menentukan reaksi daripada
Tuhan. Jangan berpikir bahwa sikap yang kita lakukan tidak berdampak terhadap kinerja Tuhan. Jangan sampai berpikir itu. Ingat, apa yang kita kerjakan akan menentukan juga apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mulai hari ini kekasih Tuhan, jaga sikap baik-baik seturut dengan firman Tuhan. Maka engkau pasti akan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bincang pagi pada hari ini. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjaga sikap kami baik. Beri kami kemampuan untuk mengendalikan diri Tuhan. Beri kami kemampuan untuk mengendalikan pikiran kami, tutur kata kami, hati kami, dan tindakan kami. Karena kami tahu hari-hari ini kenapa kami banyak mengalami hal yang susah. Kami percaya bukan Tuhan yang bikin kami susah. Kamilah yang bikin kami susah, Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak pernah menjaga sikap kami. Biarlah mulai hari ini Engkau akan berikan kami hikmat untuk bisa menata hidup kami, supaya kami punya kemampuan untuk menjaga dan mengendalikan diri. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba sudah sampaikan apa yang bisa hamba sampaikan. Lebih daripada itu hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus. Engkau yang akan menyempurnakan, sehingga apa yang sudah hamba bincangkan di sini bersama dengan Ibu Wahyu, Tuhan Engkau akan sempurnakan segala sesuatunya, sehingga setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan siaran ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Pak Nason, terima kasih juga sudah menjadi berkat pagi hari ini. Amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari bertindak hati-hati, jaga sikap kita, hati, pikiran, perkataan, tindakan kita, karena apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap kinerja Tuhan, terhadap hidup kita, terhadap berkat-berkat yang ingin Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.